Ya, sejak kejadian itu, aku hanya bisa menyesalinya. Ingin kamu kembali, tapi itu tak mungkin. Ingin kuulang kembali waktu yang juga tak mungkin. Karena aku bukan Tuhan yang dapat melakukan apapun yang dikehendakinya. Kini aku baru menyadari bahwa begitu aku sangat menyayangimu. Tapi apalah daya, aku hanya bisa diam membisu. Hatiku terasa beku, aliran darahku terasa berhenti sejenak. Awan kelabu pun kembali mendarat di hatiku. 3 tahun yang lalu, Fahrun, ya, dia orang yang sangat aku sayangi. Kami bersahabat dari SD. Dia yang selalu memberi warna dalam hidupku. Dia yang selalu membuat hidupku penuh canda tawa. Tetapi aku lost kontak dengannya sejak lulus SD. Yang aku tahu, waktu itu dia diterima di SMP 21, sedangkan aku di SMP 17. 1 tahun aku jalani bersekolah di SMP 17. Terasa biasa saja. Tapi entah kenapa, saat aku kelas 3, aku merasa kehilangan sesuatu. Aku mencari-cari apa yang hilang itu. Ternyata aku merindukan dia. Sejak itu, aku berusaha mencari kabar di mana dia tinggal dan bagaimana keadaannya saat itu. Setelah pencarian itu, yang aku tahu dia masih baik-baik saja. Anehnya, akhir-akhir itu aku selalu bermimpi dia. Hampir setiap hari dia hadir dalam mimpiku. Aku memang bahagia, sangat bahagia, karena aku memang sangat merindukannya. Yang kuingat mimpi terakhirku tentang Fahrun. Dia lupa, dia seakan tak mengenaliku lagi. Aku takut, entah kenapa semakin takut, dan segera aku ceritakan semuanya pada mamaku. Mama bilang mungkin aku cuma rindu, tapi aku merasa ada yang aneh. Firasat aku sungguh tak enak sejak mimpi itu. Namun rasa takut yang menghantuiku itu kulenyapkan. Beberapa bulan setelah itu, aku mendapat kabar bahwa Fahrun telah meninggal dunia. Sialnya aku baru tahu ini setelah 5 hari dia dimakamkan, dan dimakamkannya pun di kampung halamannya. Betapa syoknya aku saat itu. Aku sungguh tak menyangka secepat itukah dia pergi meninggalkanku. Tak ada angin, tak ada badai. Dia dengan cepatnya pergi jauh dan takkan pernah kembali lagi ke dunia ini. Mamaku yang memberitahu kabar buruk itu kepadaku. Air mataku pun tanpa aku sadari mengalir tanpa terbendung olehku. Aku menangis. Untuk pertama kalinya aku benar-benar menangis karena seorang lelaki. Fahrun meninggal di tempat saat kecelakaan. Tragis memang. Tapi itulah kenyataan pahit yang menerjangku. Seakan aku akan masuk ke dalam pusaran air yang akan menelanku hidup-hidup. Dadaku terasa sesak. Ingin rasanya aku berteriak karena ketidakadilan yang aku rasakan ini. Mamaku hanya bisa diam. Dia tidak tahu mau berbuat apa untuk menenangkanku saat itu. Tapi setelah aku dapat meredam emosi dan air mataku, aku berpikir dan aku yakin ini tidak mungkin terjadi. Fahrun belum meninggal. Dia belum meninggal. Aku tidak percaya dengan semua ini. Berhari-hari aku mencari informasi dari orang terdekatnya. Usahaku tidak sia-sia. Aku dapat nomor HP adiknya. Segera kuhubungi nomor tersebut. Tut, tut. Bunyi sambungan dari ujung telepon. Halo, ini siapa ya? Tanya adiknya. Halo, ini Kak Rizka, temannya Bang Fahrun. Kakak boleh ngomong bentar gak sama Bang Fahrunnya? Kakak ada perlu sama dia, sahutku.
Saat itu, aku berpura-pura hanya untuk memastikan bahwa Fahrun belum meninggal. Kak, Bang Fahrun, abang sudah meninggal, Kak. Dia udah gak ada lagi, Kak, jawab adiknya dengan sedihnya. Dek, aku langsung memutuskan percakapan itu. Ternyata benar adanya kalau Fahrun udah meninggal. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menyangkal lagi. Aku tidak bisa membohongi diriku lagi kalau dia sudah gak ada. Dan air jernih itu pun kembali mengalir dengan derasnya. Dadaku pun kembali sesak. Ya Allah, inikah takdirku? Inikah yang harus aku hadapi? Kenapa ya Allah? Kenapa harus aku yang mengalami ini semua? Ini sungguh tak adil bagiku. Apa salahku? Mengapa orang yang kusayangi begitu cepatnya kembali padamu? Sedih, selalu kesedihan yang menyapaku di setiap harinya. Kamu yang selalu membuat hari-hariku penuh warna. Kamu yang selalu bisa bikin aku ketawa di setiap hariku. Walau kadang kenakalan dan keusilanmu membuatku sangat jengkel terhadapmu. Tapi itu dulu. Sekarang aku merasa sebagian hidupku telah pergi. Tak ada lagi seorang pun yang mampu menggantikanmu. Tak ada lagi orang yang mampu membuat aku bahagia seperti dulu. Tak ada lagi senyuman-senyuman yang menyapaku. Aku merindukanmu. Aku merindukan semua kenakalanmu itu. Aku ingin kamu ada di sampingku lagi saat ini, menemaniku menjalani sisa hidupku. Aku ingin kamu memberi warna dalam hidupku lagi. Aku hanya ingin kamu kembali lagi bersamaku. Hanya itu. Seandainya waktu dapat berputar kembali ke masa lalu, tak sedetik pun aku akan lewatkan bersamamu. Aku tak akan menyia-nyiakan itu lagi. 2 tahun setelah kepergianmu, aku masih berharap dapat bertemu kembali denganmu, agar aku bisa mengungkapkan betapa sayangnya aku padamu. Memang tak mudah dapat bertahan selama ini, bertahan tanpamu. Sejak kehilanganmu, aku mulai menutup hatiku untuk siapapun, karena aku tak ingin suatu saat aku lupa. Aku takut akan melupakanmu tanpa aku sadari, karena jauh di dalam hatiku, aku sudah berjanji bahwa aku tak akan pernah melupakanmu. Seandainya suatu saat aku lupa akan dirimu, itu bukan berarti aku sudah melupakanmu. Hanya saja aku sudah mulai lelah menjalani hidup tanpamu seperti ini. Hari ini kuniatkan untuk berkunjung ke rumahmu. Tak tahu, rasanya aku ingin sekali berkunjung ke rumahmu. Sejak mendapat kabar itu, aku belum pernah mengunjungi rumahmu. Aku disambut baik oleh keluargamu. Kamu tahu kan, orang tua kita juga sudah sangat dekat, sama seperti halnya kita. Aku baru tahu kalau kamu punya adik laki-laki yang mirip banget sama kamu. Aku terkejut melihatnya. Dengan mudahnya, aku dan adikmu akrab, seperti sudah lama kenal. Padahal ini pertama kalinya aku bertemu dengan adikmu. Bukan wajahnya saja yang mirip denganmu, tapi sifat dan kenakalannya juga mirip banget sama kamu. Miris memang. Seandainya saja adikmu itu adalah kamu, Fahrun, pasti aku sangat bahagia. Rasanya aku pengen nangis. Mamamu bercerita banyak tentangmu. Mamamu juga mengajak aku ke kamarmu. Kulihat banyak foto-foto kamu yang memang sengaja ditempel di dindingnya. Kulihat satu persatu fotomu dengan seksama, dan tak kusadari air mataku pun jatuh lagi. Tak terbendung, begitu juga dengan mamamu.
Kulihat mamamu begitu terpukul karena kehilanganmu. Begitu terasa kesedihan yang dirasakannya. Sampai aku pun juga dapat merasakan kesedihan itu. Ingat adikmu yang cewek, Desni. Sekarang dia semakin cantik. Dia juga memperlihatkan komputer peninggalanmu. Dia juga ngeliatin foto-fotomu, tugas-tugas, bahkan lagu-lagu kesukaanmu di komputer itu. Sedih rasanya, kecewa. Apalagi? Tak lama berselang, papamu datang. Dia juga bercerita banyak tentangmu. Mulai dari keinginannya untuk memasukkanmu ke sekolah angkatan, sampai akhirnya ayahmu juga tak bisa memungkiri kesedihannya. Itu terpancar dari matanya, serta raut wajahnya yang begitu merindukanmu. Dan kini aku harus pulang. Sebelum aku pulang, mamamu memelukku. Pelukan yang sangat erat sekali. Pelukan dari seorang ibu yang merindukan anaknya. Ya, mamamu menangis di pelukanku. Dia terisak. Pilu memang. Terasa menyayat hati bagi siapa saja yang merasakan bulir air mata dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku yang masih dalam pelukan mamamu juga merasakan hal yang sama. Merasa kehilanganmu. Air mataku lagi dan lagi jatuh juga. Aku dan keluargamu sangat merindukanmu, Farun. Lama, cukup lama mamamu menangis di pelukanku. Aku berusaha menenangkannya. Berusaha membuat mamamu tegar kembali. Kulihat ke arah papamu. Dia berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan ini. Menahan air mata yang sebenarnya sudah tidak tahan lagi untuk dibendung. Berat rasanya meninggalkan keluarga dan rumahmu itu. Namun, aku harus pulang. Sepanjang perjalanan pulang, aku masih teringat semua memoriku tentangmu. Masih dalam isak tangis, mencoba kuat menghadapi ini semua. Setahun setelah itu, kini aku melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, aku dapat beasiswa untuk kuliah. Sepanjang perjalanan semester pertama ini, aku juga masih bertahan untukmu, Farun. Aku harus kuat menjalani ini semua. Terkadang temanku bercerita, dia putus dengan temannya. Aku yang dengar cuma bisa berkata dalam hati, putus masih mending. Setidaknya masih bisa ngelihat orang yang kita sayangi. Kalau ditinggal mati, gimana? Ingin rasanya mereka tahu kalau sebetulnya betapa susahnya aku untuk bertahan sampai saat ini. Sampai detik ini. Betapa susahnya aku yang mencoba bangkit dari keterpurukan sejak kehilanganmu. Entah sudah berapa banyak air mata yang aku keluarkan sampai saat ini. Air mata itu selalu keluar ketika semua memoriku tentangmu teringat kembali. Dan aku menyadari bahwa aku benar-benar kehilanganmu, bahwa aku merindukan sosok dirimu dapat hadir kembali dalam hidupku, bahwa aku benar-benar menyayangimu lebih dari seorang sahabat. Rizka.